Perkenalkan, nama saya Alfia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan PPL Siklus 2 di SMK Islam Al-Mu'aminin dengan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan diperiksa dulu di sekeliling kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan dibersihkan. Ada ya. Kalau sudah bersih, ketua kelas silakan dibimbing doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Oke. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran sejarah? Siap. Oke, siap. Sebelumnya ini ya. Kita akan belajar tentang materi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Apakah ada yang masih ingat sebelum ini kita membahas materi tentang apa? Ya, Nadia? Materi tentang teori-teori masuknya kebudayaan dan agama Hindu Buddha di Ya, Indonesia. kita membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ada berapa teori? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria. Yang ketiga, teori Waisya. Dan yang keempat, teori arus balik. Dari keempat teori ini mempengaruhi munculnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kira-kira teori mana yang mempengaruhi berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia? Yang tahu? Ya, Wiwi? Teori Ksatria. Ya, teori Ksatria. Jadi teori Ksatria ini mempengaruhi munculnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini, dari pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ini, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang kedua, kalian mampu menganalisis tentang keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya
ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan dua buah video. Yang pertama tentang Candi Borobudur. Nanti kalian perhatikan dan simak ya. Nah, yang kedua nanti Ibu akan menayangkan video tentang situs-situs yang ada di Pulau Bulan. Kalian simak videonya ya. Candi Borobudur adalah candi agama Buddha terbesar yang letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Sekitar abad ke-6 sampai abad ke-14 banyak berdiri kerajaan Hindu atau Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Buddha dari Wangsa Sailendra yang memerintah di wilayah Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Kerajaan Buddha dipimpin oleh Raja Samaratungga. Dia punya keinginan untuk membangun sebuah candi Buddha yang besar. Ia lalu memberitahu kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, sesungguhnya aku ingin membuat tempat beribadah untuk kita semua. Apakah kalian bersedia untuk membantuku?" Dengan senang hati, Raja, kami akan membantumu. Sejak saat itu dimulailah pembangunan Candi Borobudur. Candi tersebut dibangun menggunakan tenaga rakyat yang dengan sukarela membantu rajanya. Mereka membangun Candi Borobudur menggunakan batu yang disusun secara berundak. Pembangunan Borobudur memakan waktu sampai 100 tahun, baru selesai pada tahun 850 Masehi. Setelah pembangunan dirampungkan, semua orang bisa melihat dengan jelas perubahan Candi Borobudur yang terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar. Pada dinding-dinding candi terdapat 2.627 panel relief dan juga 504 arca Buddha di dalamnya. Nah, setelah kita ke Candi Borobudur, kita ke situs Trowulan. Assalamualaikum, halo semuanya. Tahu nggak sih di Kabupaten Mojokerto terdapat 6 candi yang masih utuh dan cukup terawat. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Nah, tadi kan tentang Candi Borobudur. Borobudur merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, sedangkan yang tadi video tentang situs-situs Trowulan. Nah, Trowulan ini salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Iya, Bu. 4 orang. Dan nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini terdapat tugas-tugas yang nanti kalian kerjakan, ya. Iya, Bu. Nah, nanti di LKPD ini kalian menganalisis tentang kerajaan sesuai dengan pembagiannya masing-masing ya. Masing-masing kerajaan beda-beda kan? Ya, ada yang Kutai, ada yang Tarumanegara, ada yang Sriwijaya, ada yang Mataram kuno. Masing-masing kerajaan beda. Kalian analisis kerajaannya tuh. Nah, terus kalian analisis tentang keadaan politik, sosial, budaya dari masing-masing kerajaan. Dibuat infografis melalui aplikasi Canva. Ya, kan aplikasi Canva? Ya, sudah punya ya? Ya. Coba sekarang dibuka aplikasi Canva-nya. Coba dibuka aplikasinya. Tentang
mempelajari analisis mengenai keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya dari Kerajaan Mataram kuno ini ya. Nanti kalian bikin di aplikasi kampanye tuh, infografisnya tuh ya. Paham ya? Iya. Ini situs-situs yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara. Ya, itu ya. Paham ya? Oke, gimana? Konsep-konsep yang sudah dapat, materi-materi yang untuk didiskusikan, yang untuk nantinya dibuat infografis sudah dapat ya? Ya, Bu. Nah, nanti di pertemuan kedua, nanti kalian mempresentasikan hasil analisis kalian tadi. Nanti dipresentasikan infografisnya ya. Jadi, awas jangan lupa nanti buat di pertemuan kedua dipersiapkan materi-materinya, materi yang akan dipresentasikan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai hari ini ya. Ya, Bu. Ya, kita kelas dipimpin adalah Sebelum mari kita doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang ke pertemuan kedua tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kalian sudah mempersiapkan materi-materi konsep tentang kerajaannya belum? Sudah. Oke. Oke. Nanti setiap 10 menit sekali kalian melaporkan hasil konsep kalian, ya. Sekarang dikerjakan dulu, diselesaikan dulu proyeknya. Tentang keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari kerajaan apa? Kerajaan Mataram kuno ya. Nih, baru sampai mana? Nanti kalau sudah selesai presentasikan ya. Siapa nanti siapa yang presentasi, siapa yang bagi ya. Kerajaan di sini deh. Ya. Ya, kelompok 3 dari Kerajaan Sriwijaya. Ya. Nanti dipersiapkan nanti siapa yang presentasi, siapa yang membacakan gitu ya, dipersiapkan ya. Coba dilihat kalau sampai mana, coba dilihat HP-nya. Keren bisa dilihat. Ya. Nanti dipersiapkan ya, nanti buat presentasinya dipersiapkan ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke ibu. Sok dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan ke depan. Ya, sudah 10 menit pertama. Kelompok 1 baru berapa persen? Sudah 80 sampai 90%. Kelompok 80%. Kelompok 1, kelompok 2 berapa persen? 70, Bu. 70. Kelompok 3 berapa persen? 70, Bu. 70 sama. Kelompok 4 75. Ya, dilanjutkan ya, nanti dipersiapkan buat presentasinya. Tampilkan yang terbaik ya. Ya, sekarang waktunya sudah habis. Waktunya presentasi ya. Untuk proyeknya sudah dikirim semua ke ibu ya. Sudah. Nanti ibu menampilkannya. Udah ya, gampang ya. Ya. Sekarang untuk kelompok 1 siap presentasi? Siap. Siap. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
kami tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Yupa yang ada ditemukan di daerah Kutai sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Silsilah Kerajaan Kutai Kudungga, Asmawarman, Purnawarman. Sumber informasi diperoleh dari Yupa atau buku dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Kumulawarman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Kehidupan politik Kerajaan Kutai. Berdasarkan Yupa yang ditemukan, diketahui bahwa Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang merupakan anak Mesawaman dan cucu Duga. 2. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai diperkirakan bermata pencarian bertani, sawah dan ladang, serta melakukan perdagangan. 3. Kehidupan sosial Raja Kutai. Kehidupan masyarakat sudah teratur dengan struktur kasta. 4. Kehidupan budaya dan agama Kerajaan Kutai. Hubungan antara raja dengan pembuka agama berlangsung erat. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian 2000 ekor sapi oleh Mulawarman kepada para kaum Brahma. 5. Bukti peninggalan Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa, Padang Sulta Kutai. 3. Pura-pura Mas. Oke, kelompok 1 presentasi ini sudah selesai ya. Ada saran dari Bu. Nanti ini untuk hurufnya kurang gede, kurang besar ya. Jadi nggak kelihatan apa itu hurufnya ya. Diperbaiki ya. Ya oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehidupan politik. Terdapat 2 instansi yang berkuat atas Mataram kuno yang terletak di pedalaman Jawa Tengah pada abad sekitar abad ke-8, yaitu dinasti Sanjaya yang berpusat di utara dan dinasti Sailendra di selatan. Kehidupan ekonomi. Karena terletak di pedalaman, masyarakat Mataram kuno bekerja di sekitar agraris dengan didukung oleh peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Perdagangan dilakukan di pasar menurut perhitungan hari pasaran Jawa, Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Kehidupan sosial. Mataram kuno terbuka dengan dunia luar dan memiliki perdagangan luar negeri yang ramai. Para saudagar asing dari Cina juga banyak yang bermukim dengan membayar pajak. Kehidupan budaya dan agama. Dinasti Sanjaya umumnya beragama Hindu dengan peninggalan berupa candi Prambanan. Dinasti Sailendra yang beragama Buddha Mahayana dengan peninggalan candi Borobudur. Bukti peninggalan. 1. Prasasti Kalawas. 2. Prasasti Kedu atau
4. Prasasti Canggal. 5. Prasasti Kelurak. 6. Candi Borobudur. 7. Candi Mendut. 8. Candi Pawon. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian sudah presentasi semua ya. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 semua ya. Itu berarti menandakan pada zaman dahulu nenek moyang kita sebelum mengenal agama yang seperti sekarang, mereka sudah mengenal terlebih dahulu agama Hindu-Buddha. Ya, mereka lebih mengenal lebih dahulu agama Hindu-Buddha sebelum agama yang sekarang ya. Kayak contohnya kerajaan Mataram kuno. Peninggalannya apa tadi? Candi Borobudur ya. Ada peninggalannya Candi Borobudur. Terus kerajaan apa lagi? Kerajaan Majapahit. Tadi kerajaan Majapahit kekuasaannya yang sangat besar ya. Sampai ke dari Sabang sampai Merauke. Bahkan konon katanya kekuasaan kerajaan Majapahit itu sampai ke luar negeri, yaitu ke Madagaskar. Itu konon katanya ya. Nah, sekarang kalian sudah presentasi, sekarang mengajarkan soal tes sumatif. Ibu sudah mengirim linknya ke grup WA kalian. Nanti kalian tinggal klik linknya, terus dikerjakan ya. Ya, sudah semua ya. Sudah langsung ke ibu ya. Nah, ini pembelajaran tentang kerajaan Hindu-Buddha ini, nilai-nilai apa yang kalian dapatkan? Bu, Ya, Lukman. saya merasa bangga karena bangsa ini memiliki peradaban yang tinggi, bisa mendirikan candi. Semoga Candi Borobudur bisa seperti Majapahit yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat. Ya, kita harus bangga dengan bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia juga yang sangat besar ya. Terus pernah memiliki kerajaan yang sangat besar kekuasaannya ya. Ada lagi nilai-nilai yang didapat dari pembelajaran kerajaan Indonesia ini aja nih. Saya juga dapat mengetahui dari pelajaran tentang bagaimana sejarah kerajaan yang kita pelajari. Iya, oke.